Wujud asli dari kampung misterius. Nil, sepertinya kita memang hanya berjalan berputar-putar saja di kampung ini. Kampung ini tidak ada ujungnya, kataku kepada Daniel. Daniel, iya, sepertinya memang pintu masuk kampung ini cuma di area persawahan itu. Aku, jadi kemana kita harus mencari Panji kalau begini? Di hari itu, tiba-tiba cuaca menjadi mendung dengan suara gemuruh di langit. Angin yang dingin terasa berhembus menerpa wajah kami dengan bau menyan yang khas. Hujan kemudian turun membasahi tanah yang tadinya kering. Kami berdua kemudian akhirnya berteduh di teras musola itu. Tiba-tiba dari arah dalam musola terdengar suara orang memanggil kami. "Nak, sini masuk dulu." Ternyata itu Bapak Marbot yang tadi. Kami kemudian masuk ke dalam musola itu dan duduk di depan Bapak Marbot yang sedang duduk juga. "Bapak Marbot, kenapa kalian belum pergi juga? Kalian memang tidak takut di sini atau kalian memang ingin tinggal di sini?" Aku, "Tidak, Pak. Kami sebenarnya akan pulang, tapi kami sedang mencari kawan kami yang kembali tadi ke kampung ini." "Bapak Marbot, kenapa kawan kalian ingin kembali ke kampung ini lagi?" "Daniel, dia tidak percaya perkataan Bapak tadi dan berniat untuk pulang menggunakan ojek dari sini." "Bapak Marbot, jadi begitu ya, kalian sudah mengerti kan kampung ini tidak nyata?" "Daniel, iya Pak, kami sudah tahu." Tiba-tiba Bapak itu menyentuh dahi kami berdua dengan telunjuk jarinya. Seketika Bapak itu menghilang dan musola yang tadinya bersih menjadi kotor, seram dan berdebu. Kami langsung keluar dari musola dan melihat kalau tidak ada hujan sama sekali, padahal tadi sedang hujan. Kami kemudian berjalan ke gang itu. Jalan gang itu sudah terlihat tidak seperti jalan. Rumah-rumah warga yang tadinya bagus menjadi seperti rumah reot menyeramkan. Ternyata yang lebih menyeramkan lagi, orang-orang yang ada di kampung ini berubah wujud. Ada yang berubah menjadi seekor kuda berkepala manusia. Aku melihat ibu-ibu yang tadinya sedang menyuapi anaknya makan seketika berubah wujud menjadi makhluk seperti kera tetapi mempunyai sayap. Wajahnya memiliki tanduk yang keluar dari kedua pipinya, matanya hijau. Anak-anak yang sedang bermain di halaman rumahnya berwujud seperti kadal berkepala manusia. Kami berdua merinding ketakutan, kemudian kami berlari masuk ke dalam musola. Daniel di sana mau menangis saking takutnya melihat makhluk-makhluk itu. Dalam hati aku berpikir sepertinya kami akan terjebak di sini. Sepertinya ini memang alam jin dan makhluk-makhluk tadi itu adalah wujud dari jin. Aku mencoba berpikir tenang tetapi malah membuatku semakin takut. "Jangan-jangan kita akan terjebak di sini selamanya, Ron," katanya sambil menangis. Aku, "Jangan bilang begitu. Sudahlah, kamu jangan menangis." Kami duduk berdua di dalam musola dan bingung apa yang harus kami lakukan. Cukup lama kami di dalam musola itu tanpa berani keluar sampai tidak sadar kalau waktu sudah sore. Kami kelaparan di sana dan melihat isi ransel yang cuma tersisa satu bungkus roti. Kami memakannya dengan lahap. Aku, "Sepertinya kita harus menginap di sini. Kita cari Panji besok pagi. Semoga besok keadaan di kampung ini kembali berubah." "Daniel, iya, intinya aku mau pulang. Biarkan saja si Panji jangan dicari." Aku, "Tapi kalau tidak mencari Panji, kita tidak akan bisa keluar dari kampung ini." Daniel, "Ya sudah, besok kita cari Panji." Kami kemudian membangun tenda di dalam musola itu dan segera masuk ke dalam. Badan sudah direbahkan dan bersiap untuk tidur. Tiba-tiba terdengar suara laki-laki melangkah masuk ke dalam musola. Suaranya semakin mendekat ke arah tenda kami. Cahaya senter terlihat dari luar tenda mengarah ke tenda kami. "Daniel, siapa itu, Ron?" kata Daniel ketakutan. Aku juga tidak tahu, Nil." Suara panggilan kepada kami berdua. "Daniel, Roni, kalian di dalam." Ternyata itu Rido dan Iqbal. Aku kemudian langsung membuka pintu tenda dan keluar dari tenda. "Rido, kok kalian bikin tenda di dalam musola sih?" "Daniel, kalian kenapa kesini? Kalian gak takut sama makhluk-makhluk di kampung ini?" Iqbal, "Iya takut sih, tapi kami khawatir sama kalian berdua. Lagian kami tidak berani bermalam di pinggiran hutan itu, makanya kami menyusul ke sini." Rido, "Iya Cuk, di pinggiran hutan itu suaranya ribut sekali, seperti ada suara orang-orang yang memanggil kita. Suara orang tua kamu juga aku dengar, Ron, bahkan ibumu terdengar menangis."
Aku, yang benar, masa ibu aku menyusul aku mendaki? Iqbal, iya serius bro, tapi ketika kami mencari suara itu tidak ada orang sama sekali di sana. Kita berdua juga tadi membalas panggilan mereka dengan berteriak, tetapi tidak ada yang membalas kami. Daniel, serius? Ridho, iya serius, makanya kami menyusul ke sini. Kami takut di sana, apalagi suara ribut itu bikin aku sama Iqbal enggak tenang di sana. Iqbal, kok mata kamu bengkak Nil, seperti orang habis nangis? Aku, iya Bal, si Daniel itu nangis terus dari tadi. Ridho, nangis kenapa? Tenang aja Nil, kita pasti pulang besok kalau sudah ketemu Panji. Daniel, coba kalian lihat makhluk-makhluk di luar itu, apa kalian gak merinding lihatnya? Iqbal, makhluk apa? Itu kan orang-orang yang sama, yang melakukan aktivitas sama seperti hari-hari kemarin. Aku, kok kamu ngelihatnya begitu? Kalian gak lihat mereka berubah menjadi makhluk yang menyeramkan? Ridho, enggak kok, mereka semua sama kayak kemarin. Aku, coba kalian lihat musola ini, kotor banget kan, reot, berdebu, banyak daun-daun berserakan di lantai. Iqbal, enggak kok, musola ini bersih seperti sebelumnya, makanya kami heran kenapa kalian bangun tenda di dalam musola. Ridho, nih coba lihat, bersih kan, sambil mengarahkan cahaya senter ke lantai dan dinding musola. Daniel, kalian buta ya, itu kan kotor banget. Ternyata pandangan aku sama Daniel berbeda dengan pandangan Ridho dan Iqbal. Aku, apa jangan-jangan penglihatan kita berubah gara-gara dahi kita disentuh sama bapak yang tadi ya, kataku kepada Daniel. Daniel, iya bener banget, kayaknya memang gara-gara itu Ron. Ridho, emangnya apa yang terjadi? Aku, kami ketemu bapak marbot itu, kemudian dahi kami disentuh. Seketika penglihatan kami berdua berubah menjadi menyeramkan. Iqbal, terus kemana bapak marbot itu pergi? Daniel, dia tiba-tiba menghilang. Iqbal, kok bisa menghilang? Oh iya, Panji ketemu nggak? Daniel, enggak, kami hanya berputar-putar di desa ini dari tadi. Aku, iya, kita seperti melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Ridho, kok bisa ya? Jadi gimana nih kalau nggak ada Panji, kita nggak bisa pulang? Aku, ya sudah, besok kita cari. Kita nggak bisa cari dia di kondisi kampung yang gelap seperti ini, apalagi penglihatan aku sama Daniel berbeda dari penglihatan kalian. Ridho, ya udah, kita tidur saja malam ini, besok kita cari. Karena tenda yang satunya lagi ada di ransel Panji, jadi kami berempat tidur dalam satu tenda yang sempit. Kami akan mencari Panji besok pagi agar kami bisa keluar dari kampung ini.